شباب السالكين العالمين وبه نستعين وعلى الدنيا والدين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-hadis al-thalith wa thalathun. Hadis yang nomor 33 nggih. Thalith wa thalathun. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun muttafaqun alaih. An Aisyah saking Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha utawa maknane den riwayataken ngoten nggih saking Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha radhiyamuki paring ridho sapa Allah Gusti Allah anha saking Aisyah nggih. Anha saking Aisyah. Man utai sapa wong iku ahdasa gawe anyar sapa man ngoten mawon nggih. Iku ahdasa gawe anyar sapa man fi amrina ing dalem perkara kita niki dimaknai dua nggih karena teng syarahnya memang dua maknanya nggih. Fi amrina ing dalam perkara kita atau dalam makna yang lain fi amrina ing dalam agama kita. Ing dalam agama kita. Nggih. Ma ing perkara laisa kang ora ana apa mah. Ma ing perkara tak ulangi mana nggih. Fi amrina ing dalam agama kita hadza nggih. Nyatane ikilah amrina. Hadza nyatane ikilah amrina ma ing perkara laisa kang ora ana apa ma iku minhu saking amrina. Laisa kang ora ana apa ma iku minhu saking amrina. Lek ngoten fahuwa mongko utawi ma iku raddun kang den tolak ngoten nggih. Iku raddun kang den tolak. Sampun. Muttafaqun alaihi utawi hadal hadis iku muttafaq alaih. Sampun. Napa artine man ahdatsa bi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Artinya ngeten iki nggih. Man ahdatsa siapa saja atau barang siapa sapa wong ahdatsa yang membuat hal baru fi amrina dalam agama Islam tapi tidak dilandasi dengan dalil atau tidak dilandasi dengan Al-Qur'an dan hadis nggih. Ma laisa minhu artinya enggak dilandasi dengan Al-Qur'an dan hadis. Barang siapa sing gawe perkara, gawe napa? Acara atau gawe hal yang baru tapi tidak punya dasar dari Al-Qur'an dan hadis, maka itu ditolak. Artinya bukan termasuk dari syariat Islam. Makanya mriki nggih kula napa perinci setunggal nggih. Teng kitab niku wonten kalimat man nggih. Man nek cara nahwune niku maknanya nakira. Nakira itu umum. Siapa saja nggih. Gak usah ngenteni iki tokoh agama. Lek ngene gak apa-apa. Ataupun hanya untuk tokoh masalah orang yang terpandang di kalangan kita nggih. Siapapun itu nggih, mbok anak kiai, anak pejabat atau anak pebisnis atau anak pak tani, siapa saja yang membuat hal baru dari dalam agama ini kok enggak enek dalil maka itu ditolak mardudun. Paham nggih? Makanya kalau kita mendengar dari hadis niki kita layam bagi tidak diharuskan kultus, ngerti kultus. Karena kultus itu sudah mendarah daging di biasanya santri ini serangannya kultus. Paham nggih? Kenapa? Kultus itu biasanya ngeten praktek ini. Misalkan
jenengan punya kenalan yaitu tokoh agama nun sewu, ternyata tokoh agamanya niku ngelakoni maksiat. Terus gak apa-apa iku kiai ini Masya Allah ini majeduk. Itu enggak boleh ya. Tetap kalau maksiat ya maksiat, kalau salah juga salah. Makanya itu kultus itu pernah dimarahi oleh Kanjeng Nabi di zaman Kanjeng Nabi. Napa niku hadisnya masyhur jenengan mesti ngerti napa. Ketika ada seseorang perempuan yang mana perempuan itu menjadi napa zaman saniki niku ketua kabilah, ketua suku, pokoknya napa pemimpin di desa itu, wong wedok perempuan yang menjadi ketua kabilah, ketua suku di desa itu, ternyata konangan mencuri, konangan nyolong. Nah, yang seharusnya orang yang mencuri dalam syariat Islam itu dipotong tangani, rakyatnya gak wani. Kenapa? Sing nyolong itu tokoh. Akhirnya kabar itu terdengar sampai ke Kanjeng Nabi. Akhirnya Nabi niku geram karena ada hukum Islam yang dilanggar gara-gara sungkan, sampai ono hadis yang masyhur lau saraqat Fatimah, naudzubillah, hasya wa kallah, nggak mungkin ya. Seandainya anakku Dewi Siti Fatimah itu mencuri dan itu tidak mungkin ya, maka aku Dewi sing api ngetok tangannya. Artinya saya sendiri yang akan menghukumi itu, nggak pandang itu putranya Nabi atau pokoknya jenenge syariat Islam di atas segalanya. Makanya nggak ada kultus, nggak ada. Makanya ono istilah Gusti majeduk, enggak nakal yo nakal, paham ya? Nggak ada. Makanya semua kalau hal yang benar dibenarkan, yang salah juga disalahkan. Makanya ngoten niku. Nah itu mriki man ahdatsa, barang siapa dan siapapun yang membuat hal baru. Nah, hal baru ini hal yang kayak apa? Apakah hal baru ini pembahasannya rotok ini sama fokus nih. Man ahdatsa, barang siapa yang membuat hal baru. Hal baru ini dalam hal nopo? Karena ada hal baru dalam duniawi, nopo niku saiki mungkin zaman nama-namanya awake dhewe cilik, gak enek HP Android atau iOS gak ada. Sekarang sudah ada, itu jenenge ahdas, hal yang baru. Tapi hal baru yang duniawi niku, ataupun zaman dhisik, zaman buyut dhewe gak enek sepeda motor vario gak ada. Tapi sekarang ada, itu jenenge ahdas, hal yang baru, cuman bukan masalah agama, masalah duniawi. Nah, hal baru yang kayak gimana yang akan dibahas memiliki man ahdasa fi amrina, yaitu hal baru yang ada sangkut pautnya dengan agama Islam. Dalam perkara Islam, perkara ini, perkara kita yang akan kita bahas ini, barang siapa yang membuat hal baru dalam agama Islam, cuman tidak dibangun, tidak terpondasi, tidak dasari dengan Al-Quran ataupun hadis, ma laisa minhu, dia itu membuat hal baru cuman gak enek dalile, gak enek dasar Al-Quran dan hadisnya, gak enek dasar syariatnya, fahuwa raddun, maka dia akan sudah apa yang dia kerjakan itu tidak diterima dalam syariat. Artinya apa? Artinya itu bukan syariat Islam. Segala aktivitas atau rutinitas keagamaan kok kayak dalile, paham ya? Maka itu ditolak. Dolalah aja kubu sebelah, dolalah, paham ya? Sesat menyesatkan, paham ya? Sampun. Jadi segala hal yang bersangkutan dengan agama kok kayak enek dalile, paham ya? Maka itu sesat menyesatkan. Cuman kalau kita sudah membahas ahdasa niku sama dengan kalimat ibtada'a atau bid'atun, maka lazim kita membahas tentang bid'ah. Walaupun sudah tiap tahun, tiap bulan Rabiul Awal kita mendengar bid'ah, di waktu ini ketepatan hadis niki doruri, wajib kita membahas tentang bid'ah walaupun sekelumit. Mriki dikatakan apa? Mungkin jenengan sering mireng dugi dulur-dulur awake dhewe dari kubu sebelah yang mengatakan apa niku kullu muhdatsatin bid'atun, hadis nggih. Hadis niku saestu nggih. Wa kullu bid'atin dolalah. Segala hal yang baru adalah
bid'ah, dan segala bid'ah adalah sesat menyesatkan. Lek jare wong kata saudara kita, pokoknya ngoten, hal yang baru, apapun yang baru sing gak enek nang zamane Kanjeng Nabi iku bid'ah, dan segala bid'ah itu sesat menyesatkan. Pertanyaannya, kalau hanya dibuat umum ngoten niku, paham nggih? Awake dhewe zamane Kanjeng Nabi wonten napa boten wonten? Paham nggih? Kalau zaman kita, zaman Kanjeng Nabi belum wonten, maka kita termasuk muhdatsat, hal yang baru. Sedangkan hal yang baru itu jarene bid'ah. Bid'ah jarene sesat. Jadi ujung rambut kita sampai ujung sikil itu jenenge sesat menyesatkan. Paham nggih? Nah, hadis niki apakah makul, artinya masuk akal? Jadi segala barang sing anyar iku sesat menyesatkan? Ya enggak, paham nggih? Harus ditafsir itu, paham nggih? Enggak semua barang sing anyar niku sesat menyesatkan. Lek semua barang anyar sesat menyesatkan, yo pulpen yo dolalah, paham nggih? Kitab yo dolalah, peci yo dolalah, lambi yo. Kenapa? Karena hal baru tidak ada di zamannya Kanjeng. Makanya bener dari hadis niki, ahdatsa fi amrina. Barang siapa yang membuat hal baru masalah agama iki. Makanya yang mriki teng kitabe ulama mengatakan yang simpel ya. Jadi bid'ah itu ojo khusus sampean. Bid'ah itu ada dua. Paham ya? Simpel yang ngoten niku. Bid'ah ada dua. Ada bid'ah hasanah, juga ada bid'ah madmumah ataupun bid'ah yang buruk. Ono bid'ah sing sae, ya ono bid'ah yang buruk. Kalau semuanya bid'ah itu dolalah, masih olambine sing ngomong bid'ah yo dolalah. Karena kenapa? Karena enggak ditafsir, paham ya? Oke, ayo kita manut apa jari mereka? Apa? Segala bid'ah, segala hal yang baru adalah dolalah. Apakah mereka rela kita omongkan mereka adalah orang yang dolalah? Enggak rela. Kudune piye? Ya kudune kalau sampean enggak rela mereka yang mengatakan segala bid'ah, segala hal yang buruk bid'ah, paham? Speaker bid'ah, kemudian lampu bid'ah, HP bid'ah haram, paham? Makanya itu ditafsir. Lek gak ditafsir sampean melok bid'ah, makanya diperinci ditafsir. Makanya bid'ah ada dua. Ono bid'ah sing sae dan ada bid'ah yang boten sae. Paham nggih? Pun kula wacane, kula terangkan sesimpel mungkin. Mangke lek sampean gak paham nggih takut mawon, boten napa-napa. Pun temriki al-bid'atul hasanah pertama nggih napa niku? Hiya ma ra'ahu a'immatul huda mimma yuwafiqul kitaba was sunnata min haitsu isarul anfa wal aslah. Segala perkara yang dinilai dan dipandang oleh ulama-ulama Islam, a'immah, imam-imam Islam, ulama-ulama yang sudah diakui keilmuannya, itu segala perkara yang dinilai oleh mereka yaitu hal-hal yang mencocoki, yuwafiq, cocok karo Alkitab, Al-Quran, was sunnah dan hadis, dan pekerjaannya para sahabat yang mana pekerjaan itu memberi perkara yang anfa, yang manfaat, wa aslah dan maslahat, maka itu bid'ah sing sae. Tak ulangi mana ya? Hal yang dinilai oleh para ulama niku sae dan nyocoki karo Al-Quran dan hadis dan nyocoki karo penggaweane sahabat nggih, dan memberikan manfaat dan kemaslahatan, maka itu dijenengi bid'ah hasanah. Mulai kapan bid'ah hasanah niku muncul? Mulai zaman sahabat nggih. Napa sing pertama nggih? Yang dikatakan bid'ah hasanah Al-Quran. Paham nggih? Teng zamane Kanjeng Nabi gak ada Al-Quran dibentuk nang sewu bentuk. Napa dadi ngeten iki gak ada nggih. Al-Quran zaman Kanjeng Nabi fi suduril sahabat, dalam hatinya, dalam dadanya sahabat. Ya ono sing ditulis, ya ono sing dipahami. Di eranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, paham nggih, terjadi perang sifil atau sebelumnya ya. Yang mana perang sifil itu kalau nggak salah membuat banyak sahabat sing ahli apal Quran mulai Al-Fatihah sampai An-Nas niku kata sing seto. Bagilah yang jumlahnya 70 lebih sahabat sing itu yang seto. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar itu ajrih kok. Iki lek banyak yang meninggal akeh sing seto, paham nggih. Lama-kelamaan Al-Quran, paham nggih.
ya ilang, paham nggih. Kudune dikumpulne dadi kaya saniki-niki sing sampeyan simpen teng omah sampai sawangan gak tau di makanya kullul khair itu fil Quran. Sampai kadang lucu nih ayat dhewe sing nom-nom niki senengane buka HP kemudian menemukan kata-kata mutiara ini diupload padahal segala hal yang baik itu sumbernya dari Al-Qur'an. Atau non sewu ngeten iki biasa. Kalau nemune ngeten iki ana arek nom ketika mendengar kata-kata bijak dari Kanjeng Nabi niku diskip, dilewati. Tapi kalau ada kata-kata bijak dari orang yang lisannya fasik, yang hatinya muh karo Kanjeng Nabi, muh karo Gusti Allah, malah direpos. Itu adalah kelemahan di pertama ya, balik mana ya? Bid'ah hasanah yang pertama adalah dibukukannya Al-Qur'an. Zaman sinten? Zaman Sayyidina Abu Bakar. Rek jarene kelompok mereka apakah mereka berani mengatakan Sayyidina Abu Bakar niku sesat? Naudzubillah, enggak berani, Seandainya tidak ada napa gagasan dari Sayyidina Abu Bakar, mereka gak iso maca Al-Qur'an. Paham nggih? Pun sak mantune zaman Sayyidina Abu Bakar turun di zamannya Sayyidina Umar. Paham nggih? Apa yang beliau lakukan tentang bid'ah hasanah? Napa niku? Mengumpulkan semua muslimin di bulan Ramadan sholat tarawih. Paham ya? Jadi zaman Kanjeng Nabi itu gak diwajib, gak diadakan sholat tarawih jamaah, gak ada. Sholat tarawih dewi-dewi. Nabi kita Masjid Nabawi, sahabat kita Masjid Nabawi cuma dewi-dewi. Ini bareng ngumpul cuma dewi ke jamaah. Tapi di zamannya Sayyidina Abu Bakar, paham ya, membuat apa? Hal yang baru tapi enak dalile. Paham ya? Jadi bid'ah hasanah. Mereka juga yang jarine dolar lah ya melu tarawih walaupun jumlahnya beda kayak di Rembolo mereka 8 tapi melo-melo napa tarawih pisan. Pun zaman Sayyidina Umar mudhun maneh zaman Sayyidina Utsman napa niku yang belum pernah dilakukan Kanjeng Nabi teng salat Jumat azan 2 kali. Itu pertama yang melakukan, yang membuat adalah Sayyidina Utsman. Kenapa? Apa alasannya? Karena zaman Khalifah Sayyidina Utsman itu perkembangan muslimin sampai teng Eropa itu pesat. Jadi tambah kata. Lek adane pisan wong gak krungu. Makanya adane ping kali akan ngumpul teng salat Jumat. Wah kada nyampe Sayyidina Ali, Sayyidina sahabat sampai tabi'in ngoten niku. Terus menerus setiap generasi ada hal baru yang mereka buat, tapi isinya apik, Pak. Sampai teng zamane tabi'in ya. Wa kadzalika ma uhditsa minar rubut nggih. Zamane tabi'in niku sudah ono rubat maknane pondokan. Zamane Kanjeng Nabi gak enek pondok nggih. Ya sahabat sing ngaji nggih teng Masjid Nabawi gak enek pondok. Tapi zaman tabi'in sudah ada pondok. Kemudian setelah tabi'in sudah wal madaris ono madrasah. Dan zaman sampai sekarang ono madrasah sekolahan, madrasah diniyah, madrasah umum ya. Itu adalah bid'ah hasanah. Dan mereka pun juga pakai madrasah. Paham nggih? Sing jarene kulo bid'atin dolalah mengatakan bahwa padahal madrasah enggak ada di zaman Kanjeng Nabi. Paham nggih? Tapi mereka juga memakai yang jarene itu dolalah, itu madrasah. Paham nggih? Jadi segala hal yang ada dalilnya, ada landasannya dari Al-Quran dan hadis niku dikatakan bid'atun hasanah. Nah itu kita napa? Faqulu ihsanin lam yu'had fil ahdin nabawi fahuwa bid'ah hasanah. Segala hal positif yang belum dilakukan di zaman Kanjeng Nabi, tapi kok apik, tapi kok ono dalile, tapi kok ono landasane, ono dasare, maka disebut bid'ah hasanah, bid'ah sing sae. Napa lek wong lek nglakoni bid'ah sing sae niku napa? Ada dalilnya iki. Yusabu 'alaiha 'amilha. Wong sing gawe bid'ah hasanah akan diganjar, diparingi ganjaran. Apa dalile? Dawe Kanjeng Nabi. Napa niku? Niki hadis sing masyhur teng Sahih Bukhari, paham nggih? Napa niku? Man sanna sunnatan hasanatan fil islami falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang sanna
membuat hal baru, tapi sunnatan hasanah, hal yang baru itu sing apik dalam fil Islam, dalam agama Islam. Apa efeknya, apa akibatnya, apa yang dia peroleh, falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahala. Wong sing gawe hal baru dalam agama Islam tapi ono apike dan ada dalilnya, maka dia akan mendapatkan pahala. Wa ajru man amila biha, dan orang setelah dia anak-anak ide sing lakoni apa yang tadi dia buat juga akan mendapatkan pahala. Dianya mati misalkan ngeten, Kiai Fulan, Syekh Fulan itu adalah orang yang mencetuskan tahlil, wis aku tahlil ono dalil, ya sudah, dia akan mendapatkan pahala. Dan orang-orang yang melakukan tahlil setelah dia tetap itu pahala nih wong sing nglakoni tahlil setelah itu tetap milih ganjaran niku dalil yang sahih. Makanya segala bid'ah hasanah niku yusabu alaiha, jadi diganjar pun. Niku pertama bid'ah hasanah, paham nggih? Pun. Yang kedua adalah bid'ah madmumah, niki simpel nggih. Napa niku? Al bid'ah madmumah, bid'ah yang buruk adalah hiya kullu ma khalafa nususal kitabi was sunnati aw kharaqa ijma'il ummah, yaitu segala hal yang baru yang khalafa, yang tidak cocok, enggak sesuai dengan napa Al-Qur'an dan hadis, dan napa segala napa perlakuan atau pekerjaannya sahabat ataupun para ulama. Napa contohnya memiliki kal madzhab al-fasidah, kayak sekarang yang menyebar grup-grup atau madhab-madhab yang menyesatkan, wal aqaid az-zaifah, dan kenapa keyakinan ataupun akidah yang melenceng, itu termasuk bid'ah madmumah. Makanya tak dari mana lek sampean mirang kullu bid'ati kullu muhdatsatin bid'ah, segala perkara yang anyar iku bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, dan segala bid'ah itu menyesatkan, itu ojo sampean trimo mentah-mentah. Kenapa? Lek diterima mentah-mentah ya kayak mereka. Makanya dari dalam kitab niki itu adalah efek orang sok-sokan nafsiri hadis tapi belum pernah mempelajari ilmu tafsir hadis. Akhirnya dipangan, dikonsumsi mentahan. Akhirnya ngoten niku segala perkara sing anyar pokoknya dolalah. Ya akhirnya dia kena sendiri, kena sendiri. Jadi yo sampean kayaknya nang zamane Kanjeng Nabi, berarti sampean sesat menyesatkan. Simpel yang ngoten niku. Itu masalah bid'ah. Jadi bid'ah itu ada dua, ono bid'ah hasanah, ada bid'ah madmumah. Ono bid'ah sing sae, juga ada bid'ah yang makanya koyo misalkan tahlilan. Apa sih isi tahlilan itu? Pertama maca Fatihah. Kan halal, kan sae. Marang-marang maca napa? Qul huwallahu ahad, maca Al-Qur'an. Iya sae. Sampai ono hadise bacaan hadis napa? Mangkoro suratul Ikhlas. Barang siapa sing maca surat Al-Ikhlas niku padha karo ganjarane sepertiga Al-Qur'an. Nek maca pinten lho ya kaya kataman. Jadi wong sing maca Al-Ikhlas tiga kaya ngatane Quran mulai awal sampai bagus. Maca surat Al-Falaq juga apik. Maca Al-Qur'an, maca surat An-Nas juga bagus. Maca tahlil la ilaha illallah juga bagus. Jadi semuanya itu hal-hal yang bagus. Cuma ketika sudah jadi satu, mereka mengatakan ini sesat, menyesatkan karena nggak dilakoni Kanjeng Nabi. Padha karo ngeten iki, misalkan sampean nyekel napa? Gorengan, gedang goreng, gedang iku apa? Halal, tepung yo halal, kemudian minyak goreng yo halal, uyah yo halal. Terus diolah dari gedang goreng, digoreng dari gedang goreng, wah ini haram, kan nggak masuk akal. Artinya ketika dipisah mereka mengatakan itu halal ataupun nggak haram, nggak menyesatkan, tapi ketika digabung mereka mengatakan menyesatkan. Makanya apa termasuk dawuh Habib Sinten itu gimana nih mengatakan ngoten sampean kok padha karo mangan sego pecel itu ngan tambah iku halal apa haram halal. Kemudian kacang itu halal apa haram? Yo halal. Sego
halal apa haram? Ya halal, tapi lek digabung nih di sego pecel. Apa trimo sampean dikatakan haram? Ya ndak. Padha karo tahlilan nggih. Maca tahlil, la ilaha itu halal, boleh, bagus. Maca sholawat, ya bagus. Sama dengan halnya pembacaan maulid. Paham nggih? Pun apa sih dalam pembacaan maulid? Rojone sakaran kok apa nggih? Padahal teng maulid itu karo maca sholawat, karo doa tiga niku tok nggih. Sekali kanjeng Nabi maca sholawat karo doa. Saiki enek gak kita pernah denger gak kita mengkaji sejarahnya sahabat itu elek? Paham ya? Nggak ada ya. Jadi mengkaji sejarahnya orang hebat itu bagus. Apalagi yang kita kasih adalah sejarahnya orang Sayyidul Mursalin. Makanya kanjeng Nabi pernah didhawuhkan surat surat Hud kalau nggak salah ya. Atau surat apa namanya? Mungkin surat Hud itu ya. Ayatnya makanya napa nggak salah. Wa kullan naqussu 'alaika manusab wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusuli manusab bihi fu'adak kami. Jadi Gusti Allah, wahai Muhammad, iki mau nggih dari awal apa jenenge surat sampai meh akhir iki aku nyritakno critane nabi-nabi sagurungmu. Gawe apa? Nusab bihi fu'adak, agar apa yang ada di dalam hati sampeyan yaitu iman tambah kuat. Jadi sejarah Nabi Musa, sejarah Nabi Ibrahim, sejarah Nabi Isa itu menguatkan iman. Lho apa meneh yang kita kaji adalah sejarah rojone para nabi. Apakah itu buruk? Enggak. Kemudian apa? Dalam serakalan, dalam apa pembacaan maulid itu apa? Ada maca sholawat. Dan sholawat adalah tanpa ragu lagi afdolul kurubat, hal yang paling afdol untuk mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Dan terakhir adalah doa. Nah, kenapa ketika dijadikan kemudian kita lakukan kok mereka mengatakan itu hal yang haram ataupun hal yang menyesatkan? Nah, ini makanya yang perlu mereka koreksi diri. Kenapa kok mereka berani mengatakan itu adalah hal yang sesat, menyesatkan? Paham ya? Ini antara bid'ah hasanah dengan bid'ah madmumah ataupun dolalah. Paham? Makanya kembali tentang kitab malih benar dari kanjeng Nabi, man ahdatsa fi amrina hadza tapi ma laisa minhu fa waradun. Segala hal yang dibuat hal yang baru dibuat oleh manusia yang masih ada sangkut pautnya, masih berhubungan dengan agama, kok gak enek landasane, kok gak enek pondasinya dari Alkitab atau Sunnah, maka itu mardudun. Sekarang segala hal koyok tahlilan, koyok non sewu istighosah, misalkan doa bersama ataupun misalkan semuanya ada dalilnya, ada pondasinya. Cuma Allahumma zamane kanjeng Nabi enggak ditertibkan kayak sekarang. Apa sih bedone sampean saiki maca la ilaha illallah marung menang ngombe banyu, marung maca astagfirullah marung menang, mana maca al-fatihah marung menang, mana maca yasin menang, gak urut terakhir maca doa. Apa bedanya itu dengan pembacaan kita nggak ada bedanya. Cuma seakan-akan ketika sudah diurutkan, pertama tawasul nang wong sing mati, kemudian maca napa namine qul huwallahu ahad, al-falaq, kemudian An-Nas, kemudian maca Yasin, kemudian maca tahlil, kemudian maca sholawat, maca istighfar sampai doa. Nah, ketika sudah dibuat tertib kayak gitu, mengatakan apa? Mengatakan mereka ini adalah sesat, menyesatkan. Dan koyok maulid nih, sampai ada satu ulama dari golongan mereka, akhirnya golongan saudara kita mengatakan apa? Ngeten nih, punya statement yang agak menarik. Apa? Samian yakin adakah orang yang lebih cinta kepada kanjeng Nabi daripada sahabat? Jelas nggak ada. Orang yang paling cinta kepada kanjeng Nabi adalah sahabat. Orang yang paling cinta kepada kanjeng Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Terus kalau mereka orang yang paling cinta, wayai mereka ngadani maulid yang samian sok-sokan ngaku cinta dan tapi mereka yang orang yang paling cinta kepada kanjeng Nabi enggak gawe maulid, lho sampean lapo gawe maulid, sok-sokan gawe maulid lapo. Lho kurang ngerti kurang ngerti sampean. Jarene napa? Jarene ulama kan kitab niki katakan apa?
Nabi pernah diteliti Kanjeng Nabi niki hadisnya sahih. Kanjeng Nabi masyhur, Kanjeng Nabi napa kok jenengan remen poso dino pas Senin karo pas Kemis. Napa jawabe? Zaka sama ilmi zaka yaumun wulidtu fihi. Dino Senin itu adalah hari yang mana saya dilahirkan. Nabi merayakan hari kelahirannya dengan memperbanyak ibadah kayak poso. Berarti apa? Nabi juga merayakan hari kelahirannya. Makanya gak enak dalil kok sosokan itu dalil yang ditolak. Nabi aja merayakan hari kelahirannya, apalagi kita. Juga ada hadis lagi nopo niku. Sahabat cerita curhat kepada kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, innal Yahuda, orang Yahudi di sana besok niku poso. Lho apa aja? Iya, nggih. Karena orang Yahudi besok niku ketepatan tanggal 10 Muharram, 10 Suro, Asyura, poso Suro, itu mereka memperingati napa namanya lahir Nabi mereka, Nabi Musa, akhirnya mereka puasa. Memperingati, merayakan, bukan merayakan apa namanya, menghormati sedone Nabi Musa, akhirnya orang Yahudi poso. Loh, jadi Nabi, anak hakun bi akhi Musa, aku lebih berhak dengan saudaraku Musa. Ayo kita poso. Akhirnya anak syariat sunnah poso Suro, poso 10 Muharram. Kenapa? Karena orang Muslim lebih berhak menghormati Nabi, kelahiran Nabi atau meninggalnya Nabi Musa daripada orang Yahudi. Cuman jadi Nabi, cuma kita harus beda. Orang Muslim gak oleh plek karo wong kafir. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang niru orang-orang maka dia termasuk orang itu. Orang Kanjeng Nabi gak seneng niru wong kafir. Makanya apa? Juga disunahkan poso hari Tasu'a, Tis'ah, tanggal 9. Makanya dalam syariat Islam lek ape poso Suro niku lek iso ojo 10 tok. Yo apik cuman lek iso tanggal 9 di tanggal 10 ben beda dengan orang Yahudi. Artinya Kanjeng Nabi juga pernah merayakan hari kelahiran dan hari wafatnya Nabi Musa dengan cara berpuasa. Amin. Jadi gak ada dalil sejarahnya apa mau jenenge sahabat gak pernah merayakan hari lahirnya Kanjeng Nabi itu dalil yang tidak bisa diterima karena Kanjeng Nabi pun paham juga melakukan ini pun guys. Niki sajane kata masane termasuk tahlil. Kalau juga ingin membahas tentang ziarah kubur sejarahnya bid'ah, kemudian bahas sungkem tangannya para ulama itu jenenge bid'ah, kemudian hormat kepada ahlul bait iku jenenge bid'ah sesat. Sajane kan cuman kita cukup memberi definisi antara bid'ah hasanah kali bid'ah yang dolalah. Nah, pun balik teng hadis terakhir mriki mengatakan napa fawaidul hadis faedah hadis napa niki selain kita membahas antara kebenaran yaitu antara bid'ah hasanah kali bid'ah napa sing dolalah niku dikatakan dalam hadisnya yustafadu minal hadis. Jadi kita bisa ambil faedah dalam hadis ini napa? Anna taqarruba ila Allah Ta'ala innama yakunu bil iktida'i bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi mendekat diri, akhirnya nyedek teng Gusti Allah itu harus pakai sesuatu yang ada atau didasari dengan Al-Qur'an kali hadis atau sunnah Kanjeng Nabi. Kalau kita sok-sokan nyedek nih mendekatkan diri kepada Allah, sok-sokan tirakat kok nggak enek acuan dari Al-Quran ataupun hadis ataupun tindak lampai para sahabat, maka itu bukan taqarrub, bukan mendekatkan diri kepada. Makanya faman taqarraba ilallahi ta'ala bi amalin lam yaj'alullahu wa rasuluhu qurbatun ilallahi ta'ala fa'amaluhu mardudun alaihi. Makanya segala hal yang menurut kita jari ini awet diri itu hal taqarrub, hal yang membuat kita dekat dengan Allah, cuman gak enek dalilnya, gak ada dasarnya, maka itu mardudun, ditolak lagi, sia-sia. Makanya awet diri sing jari ini ngaku idola dengan salafun soleh ataupun aulia, kemudian kita ingin niru mereka tapi salah niatnya karena kata wong nom ngeten iki sewu termasuk rencana kula
idola dengan para wali ya. Kenapa? Karena yang kita dengar Mbah Wali itu sering, para wali itu sering memunculkan atau bukan menampakkan ketok karomai ya. Akhirnya kita aku pengen ketok karomai tirakat lah, poso lah bang ya. Pirang dino gak nopo gak mangan lah bang, jangan bang ya. Kita pernah bahas bang ya, tidak ada para wali, para salafus saleh yang tidak ikut mulazamatul kitab wal hadis ya. Jadi pondasinya mereka adalah paham ilmu syariat ya. Gak enek wali goblok, gak enek ya. Wali itu sudah alim alamah, wali itu sudah semua semua ilmu sudah dikuasai, baru dia naik ke derajat yang selanjutnya taqarrub ilallah, tirakat paham ya. Makanya kalau kita niru ya teko awal ya. Ojo sosokan ngoten niku are maju tuh, paham nggih? Ngerti maju tuh? Maju jadzaban niku maknane ketarik, nggih. Nyawone atau akale ketarik kan. Makanya wong maju tuh iku wong sing gak. Nah, karena kenapa? Karena ketarik wong kang den tarik. Nah, makanya kudu sesuai proses, paham nggih? Jadi ilmu niku penting, cek pentingnya ilmu, paham nggih? Cek pentingnya, gak usah kita pengen sakti, pengen dibacok keempan dengan tirakat enggak, paham nggih? Karena napa manhajnya para wali ngoten niku. Mereka tirakat tidak lain pengen cedhak nang Gusti Allah, pengen atine suci, pengen napa khalasun, artinya bersih dari hal duniawi. Gak enek nggih Mbah Wali sampean maca teng kitab tarikh napa mawon, Mbah Wali pengen tirakat, pengen dadi wong ampuh, ketok karomahe iso miber gak ada. Makanya bener yang dikatakan Imam Ghazali napa la ra'aitum nggih rajulan lek sampeyan delok wong lanang nggih iso miber nang hawa, ojo kesusu mbok celuk wali nggih. Jangan kesusu sampeyan anggap orang hebat nggih. Sampeyan delok sik, jikalau pekerjaannya mulai bangun tidur sampai mau tidur ikut cocok karo syariat Kanjeng Nabi, boleh sampeyan mengatakan itu orang hebat ataupun Mbah Wali. Tapi kalau dia hebat tapi non sewu kelakuannya cek seneng menggunjing orang lain, maka itu jenis istidraj dajjal pun juga bisa. Maka sanare tengah ngoten niku. Makanya orang hebat bukan orang yang pandai ataupun sering ngetokne karomah. Makanya teng kitab niku orang hebat adalah orang yang ketika mendengar asmane Gusti Allah berdek. Ketika mendengar asmane Kanjeng Nabi bebas. Ketika mendengar asmane para sahabat langsung nopo, ada setrum, ada nopo tarian hati, gak cuek, kupingnya ada gak cuek ketika mendengar nama-nama itulah orang-orang yang hebat. Makanya itulah orang-orang yang dikatakan khairun min alfi karomah, orang yang lebih hebat daripada memiliki 1000 karomah. Istiqomah dalam iman, wong sing konsisten dalam. Makanya sampean golek teng kitab maupun di mawon kok gak enek jenenge wong salafun saleh Mbah Wali napa jenenge tirakat demi kayak gitu gak ada. Tetap tujuannya adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, bersih hati, ilmu manfaat, kemudian selamat dunia akhirat. Itu adalah tujuannya mereka. Paham ya? Ngoten niku. Makanya zaman kalau pernah mengkaji kitab ada Sulukul Murid, paham ya? Karangan Imam Haddad Abdullah Al-Haddad, paham ya? Niku. Ketika ada murid orang yang mulai menuju mutasawif, orang yang berusaha menjadi orang sufi, wong sing mulai tirakat, nun sewu kok niati salah, sak suwini tirakati maka tidak akan nyampe angin. Makanya kita niku ojo sampai riyadhoi awe dhewe, wiritane awe dhewe, mujahadeh awe dhewe hanya ingin menampakkan karomahnya awe dhewe, jangan. Makanya bener nggih, Mbah Wali itu salafun saleh itu kalau ditampakkan karomahnya niku izin karena bukan itu. Karomah itu bonus, tujuan dia adalah dekat kali Gusti Allah. Paham nggih? Pun niku adalah pembahasan atau faedah dari hadis ini. Jadi segala taqarrub, segala hal yang mendekatkan diri kepada Allah harus ada dasar fondasi dari syariat agama, itu Alkitab dan Sunnah. Paham nggih? Pun kemudian al-hadisu ar-rabi wa salasun an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wallahu a'lam.
Bismillah.